Selamat siang pemirsa Paga TV, pancen api nggak komen. Saya Satria Nugraha masih berada di Aula Kantor Kecamatan Blimbing lantai 2 dalam kegiatan pelantikan bersama Ibnu sekecamatan Blimbing. Saya bersama adik Mas ya, Mas Heri Setiawan ya. Rekan Heri Setiawan yang menjadi ketua Ibnu Kecamatan Blimbing. Apa yang latar belakang yang melatar belakangi kegiatan ini, pelantikan ini, Pak? Kalau latar belakangnya sih saya membuat pelantikan bersama ini karena dari zaman dahulu senior-senior sebelumnya itu belum pernah. Jadi saya nyoba bikin sesuatu yang berbeda, yang berbeda supaya Ibnu dari masa ke masa itu ada kemajuannya, gitu. Mungkin latar belakangnya cuma itu aja. Bagaimana penjelasan Mas Heri Setiawan terkait Ibnu itu berdirinya kapan dan biasanya mengadakan kegiatan seperti apa? Ibnu itu berdirinya tahun 1954. Ya, sekitar 1954. Waktu itu para pemuda itu dikumpulkan sama Soekarno turun ke Yayasim. Nah, waktu itu sudah terkumpul, cuma nggak ada namanya. Nah, tercetuslah Ibnu itu yang kegiatannya nggak hanya cuma di Ubudiyah. Jadi kita juga bisa belajar terkait organisasi, terkait administrasi, dan salah satu contoh lagi yang di samping kanan kiri saya ini. Jadi Ibnu juga punya barisan tentara. Tentaranya Ibnu. Apa namanya, Mas? CBP. CBP kepanjangannya Korps Brigade Pembangunan. Brigade Pembangunan. Iya. Luar biasa. Bisa diceritakan juga. Kalau CBP itu lahirnya hampir sama. Cuma ketika lembaga ini terkumpul dan kalau dulu nggak ada yang Ubudiyah itu kan juga banyak yang nggak. Dia seperti apa bisa dijelaskan? Pemirsa ini banyak kalangan. Ya, yang kayak ngaji-ngaji. Jadi dikira kalau Ibnu dulu itu cuma ngaji gitu aja. Dan saya juga sempat mengira seperti itu. Nah, ternyata di Ibnu nggak hanya terkait agama, kita juga bisa diajarkan terkait toleransi, terus solidaritas, dan banyak. Kalau dijelaskan secara rinci nanti panjang. Mungkin kalau bisa kita ikut dulu, biar ngerti Ibnu gimana itu kita ikut dulu, baru kita berproses dan belajar di situ. Itu lebih enaknya. Berarti organisasi ini sudah cukup tua ya, Mas ya? Alhamdulillah cukup tua. Dibanding yang lainnya kan ini sudah cukup tua. PPNU sama Ibnu. Jadi moga-moga masyarakat atau yang orang tua yang punya anak-anak itu bisa ikut di Ibnu. Nah, bagaimana cara menanggulangi Mas Heri Setiawan beserta kawan-kawan terkait banyak pemuda-pemuda yang istilahnya main game atau pemuda-pemuda yang istilahnya membuang waktu yang berharga seperti apa? Kalau membuang waktu yang berharga mungkin nggak terlalu. Jadi boleh kita main game, boleh kita nongkrong-nongkrong. Cuman kalau kita nongkrong hanya kosongan, kan kalau kita udah besar nanti kita punya apa? Berarti Ibnu ini nongkrongnya ada isinya. Misalnya apa? Setiap seminggu sekali itu saya ngajak teman-teman Ibnu itu nongkrong dan selalu ada bahasan. Jadi ketika nongkrong itu nggak hanya kita main game, pasti ada main game. Setelah 30 menit atau berapa kita kasih suatu permasalahan, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi itu, dan kan pasti banyak jawaban-jawaban yang berbeda. Lah dari situlah pelajar-pelajar ini bisa berkembang. Yang dari sekolahnya berbeda, terus ada yang kuliah, ada yang kerja, tertampung di situ kan pemikirannya beda. Kategori umur Ibnu ini umur berapa, Pak? Kategori umur Ibnu mulai umur 14 tahun sampai 26. 26. Iya. Berarti yang sudah nikah 20, 21 nikah nih bisa ikut ya? Masih bisa. Kalaupun mau pasti masih bisa. Yang 14 tahun berarti lulus SMP, lulus SD ya? Mulai SMP sampai umur 26. Apa program-program
Ibnu Kota Malang ataupun Ibnu Kecamatan Blimbing ke depannya? Kalau program kedepannya kita lebih bagaimana kita menarik pemuda agar suka dengan Ibnu. Jadi kita cari inovasi-inovasi yang membuat anak Ibnu ini nggak bosan. Jadi next progress itu ada pendirian kayak outbound. Kita ngisi outbound. Jadi kita belajar di situ. Mulai belajar sampai mulai dari nol sampai jadi gitu. Harapannya untuk anggota Ibnu seperti apa, Pak? Harapan kalau anggota Ibnu bisa Biasanya ada yang aktif, ada yang pasif, ada Ya. yang setengah-setengah. kalau harapan dari saya sendiri bisa lebih dari saya. Bisa lebih dari saya itu malah saya bangga. Jadi nggak harus mereka ikut seperti saya enggak. Saya cuma memberi gambaran supaya mereka bisa lebih baik dari saya. Ya, semoga Ibnu Kecamatan Blimbing bisa merakyat, dikenal orang tua dan pelajar sehingga bisa banyak yang masuk ke Ibnu Kecamatan Blimbing dan makin dikenal di Kota Malang. Demikian pemirsa Pagat TV, pancen apik nggak tik komen.